dengan penipuan nasab sebagai keturunan Nabi SAW, ternyata kejahatan mereka hampir identik dengan yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah mengklaim kesejarahan kesultanan di Malaysia. D. Somalia. Klan Baalwi melalui Muhammad Farah Aidit melakukan kudeta berdarah pada tahun 1991 yang menyeret negeri itu dalam perang bersaudara berkepanjangan. Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 500.000 orang, kehancuran ekonomi, kelaparan massal, belum lagi banyak tragedi kemanusiaan lainnya. Pada kisah selanjutnya, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh putranya yang merupakan personel aktif dari Marinir Amerika, Hussein Muhammad Aidit. Bagaimana ceritanya seorang marinir Amerika punya bapak di Somalia dan mengobarkan pemberontakan? Dan bagaimana pula seorang marinir Amerika lalu pulang ke negeri bapaknya untuk kemudian menjadi alasan bagi Amerika dalam menyerbu Somalia? Bisa dibaca pada link berikut ini. Silahkan dianalisis sendiri dengan kecerdasan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Yang jelas, bagaimana bapaknya digambarkan sebagai seorang yang kejam dan diburu Amerika, tapi anaknya bisa bebas keluar masuk Amerika. Bukan itu saja, malah dia bisa mengadakan acara penggalangan dana di Amerika segala. Dulunya dia juga ikut membantu sang bapak serta meninggalkan tragedi yang dikecam oleh mayoritas rakyat Somalia. Konon pasukan mereka sangat kejam tidak peduli walaupun kepada pasukan PBB sekalipun. Namun anehnya, anaknya bisa menggunakan PBB demi lobi-lobi untuk menguasai negerinya dan memberontak pada presiden yang sah, Ali Mahdi Muhammad. Bila DN Aidit dengan PKI-nya tidak diakui sebagai bagian dari klan Baalwi, apakah kini Muhammad Farah Aidit nasibnya juga demikian? Ternyata tidak perlu bos, karena dia sudah mencangkokkan dirinya kepada suku terpandang di Somalia yaitu Habar Gidir yang sekaligus bagian dari suku terbesar Hawiye. Apakah ini identik dengan yang terjadi di Nusantara, di mana Kesultanan Yogyakarta yang masih eksis dan dari suku terbesar Jawa yang di Bin Yahya Khan? Atau Wali Songo yang dibelokkan menjadi Asmat Khan Baalawi? Bagaimana untuk membuktikan kebenarannya? Kembalikan ke ilmu pengetahuan. Apakah hasil YDNA keturunan Aidit Somalia ini benar haplogrup J1L859 milik suku Quraisy? Ini karena suku Hawiye memang diklaim sebagai bagian dari keturunan Quraisy. Silsilah Syekh Hawiye, sebagaimana digambarkan dalam narasi lisan, hagiologi Arab, dan manuskrip asli, dapat ditelusuri sebagai berikut: Ahmed Hawiye, bin Abdul Rahman Irir, bin Usman Samale, bin Muhammad bin Hambal bin Mahdi bin Ahmed bin Muhammad bin Akil bin Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haromain, Makkah Madinah. Di sana Baalwi hanya sebagai kaum imigran dan warga kelas biasa saja. Tidak ada keistimewaan yang mereka terima dalam dunia Islam. Apalagi di kedua tanah suci Makkah dan Madinah. Banyak dari mereka menjadi marbot, tukang parkir, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian dari mereka mencoba memperbaiki nasib dengan merapat ke ulama-ulama kelas dunia. Macam Syarif Mekah di zaman kekuasaan Turki Utsmani, hingga kepada keluarga Sayyid Al-Maliki Al-Hasani di era kekinian. Niat pansos atau mencoba naik kelas ini makin lama makin sembrono dan ceroboh dilakukan. Hingga akhirnya pada tahun 1882 hal itu terbongkar ketika mereka dihukum cambuk takzir oleh Syarif Aun Ar-Rafiq Al-Hasani. Sebagai penguasa Haromain dan keturunan Nabi SAW, mereka adalah penjaga dua tanah suci, sekaligus penjaga keabsahan nasab Nabi. Kisah ditaksirnya nasab Baalwi ini diakui oleh internal Baalwi melalui kitab Al-Istizadah min Akhbari Sa'adah Juz 3 hal 1373, karya Ali bin Muhsin Assegaf. Cucu dari ulama Baalwi Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, yang pernah menjadi saksi kejahatan klan Baalwi manakala diminta pemerintah kolonial Belanda untuk mendamaikan Baalwi dengan keluarga Arab non-Baalwi Al-Irsyad. Patut ditunggu apakah mereka berani mendeklar dengan lantang dan terbuka di Haromain era sekarang yang dikuasai oleh Bani Saud. Semoga saja mereka berani berkoar, kami keturunan Nabi, penguasa asli dan yang paling berhak memimpin Mekah dan Madinah. Atau teriak dengan lantang bahwa, kota Tarim lebih berkah, kota seribu wali, dan penduduknya lebih mulia dari para malaikat. Teriaklah yang keras di mimbar-mimbar negeri Arab sana, jangan jual ocehan di Nusantara. Lalu segeralah minggat balik ke negeri asalmu, dan jangan pernah kembali lagi. Kalau Tarim dan Hadramaut lebih mulia, kenapa kok masih kerasa ngendon di sini? Segala paradoks tersebut dirasa sungguh aneh dan seolah berulang.
Atau bisa jadi karena mereka memang terindikasi memiliki gen keturunan sebagai pengidap sakit jiwa yaitu DARK triad. Silahkan dibaca ulang tentang kejahatan berbagai sosok manusia yang berhaplogrup YDNAG di berbagai belahan dunia dari masa ke masa pada tulisan awal kami di tahun 2023, berhaplogrup YDNAG 2 selain Ba'alawi Yaman dalam sejarah AM. Dan diulas lebih dalam dengan memotret keluarga bin Yahya yang terindikasi sebagai keluarga Yahudi legendaris. DARK triad dicetuskan oleh Delroy L. Paulus dan Kevin M. Williams pada tahun 2002, di mana ada 3 tipe kepribadian yang menjadi sisi gelap manusia dan berpotensi menimbulkan kejahatan. Ketiganya dinamakan Dark Triad, atau Triad Gelap, yaitu narsisme, MACHIAVALLIANISME dan PSIKOPATI. Kekhasan mereka dikonfirmasi dalam studi tentang asosiasi dengan impulsivitas, agresi, modifikasi tubuh, pilihan pasangan, penyimpangan seksual, kecurangan skolastik, balas dendam, dan kepribadian penguntit. Ketiga sifat triad gelap ini secara konseptual berbeda meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut saling tumpang tindih. Sifat-sifat tersebut dikaitkan dengan gaya interpersonal yang tidak berperasaan dan manipulatif. Narsisme ditandai dengan kemegahan, kesombongan, egoisme, dan kurangnya empati. Semua bisa terekam dengan jelas ketika melihat fakta di lapangan. Bagaimana dengan para habaib yang selalu berusaha tampil glamor dalam berpakaian maupun berbicara, pamer nasab, selalu memuji kaumnya dan memuja karomah mbahnya secara berlebihan. Salah satu cermin simbolis adalah ketika mereka menari dan berjingkrak sambil ketawa ketiwi, sementara pribumi disuruh menabuh rebana sambil hanya bisa meringis. Sungguh miris. Machiavellianisme dicirikan oleh manipulasi dan eksploitasi orang lain, ketidakpedulian terhadap moralitas, kurangnya empati, dan fokus pada kepentingan pribadi. Contoh nyata mari kita tengok sejarah. Yaitu pada perilaku habaib yang cenderung tidak peduli pada nasib bangsa ini ketika dulu ditindas oleh penjajahan. Mereka justru hidup dengan menjilat penjajah, mendapat gaji dan segala fasilitas lainnya. Lalu mereka membuat fatwa yang anti pada perjuangan kemerdekaan. Dan setelah jatuh ribuan korban para pejuang, malah dengan bangga memamerkan medali dari Ratu Belanda. Lihatlah kisah Usman bin Yahya, Mufti Batavia Antek Belanda dan kejahatannya pada tragedi Geger Cilegon. Psikopati ditandai dengan perilaku antisosial yang terus-menerus, impulsivitas, keegoisan tidak berperasaan, tidak emosional dan tidak memiliki penyesalan. Gejala psikopati ini sudah pernah kami tulis sebagai gen bawaan berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah pada tulisan https://reminubanten.or.id/genetika _potensi _nusantara. Dalam perkembangannya ada anggota keempat, yaitu sadisme yang baru-baru ini ditambahkan ke jajaran kepribadian gelap. Dalam skala luas kini bisa dimengerti tentang kejahatan Stalin atau DN. Aidit yang mengobarkan pemberontakan komunis dengan korban jutaan nyawa. Ataukah sadisme ala Al Capone dengan organisasi kriminal mafianya. Dalam skala lokal terjadi pada kasus pembantaian di Banyuwangi. Pelakunya adalah seorang habib kepada satu keluarga yang telah begitu baik kepadanya. Singkat cerita, si Habib punya hutang kepada mereka, dan kemungkinan ingin lepas dari kewajiban pengembaliannya. Yang paling ironis dan sadis, pembunuhan itu dilakukan pada saat para korban sedang melakukan sholat. Apakah ini masuk akal dan layak dilakukan oleh seseorang yang mengaku cucu Nabi? Namun dia justru membantai umatnya Nabi yang sedang melaksanakan perintah paling utama dari sang Nabi. Solusi menghadapi DARK triad. Para pakar psikologi membagi kepribadian besar manusia dengan 5 ciri yang disebut ocean. Di sini yang dimaksud bukan lautan sebagai terjemahannya, tetapi 5 karakteristik yang digunakan untuk mempelajari kepribadian. Ocean singkatan dari OPENNES, keterbukaan terhadap pengalaman, insentif, ingin tahu vs konsisten, hati-hati. CONSCIENSTIOUSNESS, ketelitian, efisien, terorganisir vs boros, ceroboh. EXTRAVERSION, suka bergaul, energik vs penyendiri, pendiam. AGREABLENESS, keramahan, ramah, penuh kasih sayang vs kritis, menghakimi. NEUROTICISM, sensitif, gugup vs tangguh, percaya diri. Dengan mampu mengenali kelima hal di atas, maka kita akan lebih mudah mengenali siapa yang sedang kita hadapi.
Dan secara klinis, berikut ini kiat untuk menghadapi manusia-manusia yang terindikasi memiliki DARK triad. 1. Tegur secara langsung. Anda dapat menegur siapapun jika sifat atau perilakunya merugikan Anda. Namun, perlu diingat bahwa cara ini tidak akan mengubah kepribadian mereka dalam sekejap. Mungkin sulit untuk menghadapi orang dengan kepribadian negatif. Bila memungkinkan, ajaklah beberapa orang yang sama-sama dirugikan seperti Anda. Saat menegur mereka, sampaikan poin-poin Anda sambil tetap mengendalikan emosi supaya Anda tidak mudah terpengaruh oleh mereka. Pada skala kejahatan masif yang dilakukan oleh kaum Balwi perlu kiranya mengajak dialog mereka secara kemanusiaan. Dan sepanjang masih memiliki hati nurani, tentu akan mau berintrospeksi. Di mana ujung pangkalnya bersumber dari pengakuan sepihak yang sesat sebagai cucu Nabi. Dan itu pula yang berusaha mereka pertahankan secara membabi buta dan mati-matian. Bila mereka mau sadar dan berbenah diri, maka dibutuhkan kejujuran dan jiwa besar mengakhiri batilnya silsilah tersebut. Tentu warga bangsa Nusantara yang berjiwa santun dan pemaaf akan lebih menghargai dan kembali menerima mereka sebagai saudara dan keluarga besarnya. Semoga. 2. Batasi interaksi. Jika tidak bisa menghindari seseorang dengan dark triad personality, batasilah interaksi dengannya. Sebagai gantinya, isilah waktu luang Anda dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak positif atau menghargai kehadiran Anda. Buat apa pula harus buang waktu percuma dengan manusia sakit yang bermental sampah. Pada kasus Baalwi, sebelum Anda terluka karena tertusuk durinya maka lebih baik menjauh darinya. Contohnya dengan tidak mengundang mereka di dalam acara-acara yang itu memberikan panggung kepada mereka. Karena besar kemungkinan panggung itu hanya akan menjadi sarana dari penyebaran doktrin sesat dan perbudakan spiritualnya belaka. 3. Jangan mudah menaruh kepercayaan. Orang-orang berkepribadian gelap adalah sosok yang manipulatif dan bermuka dua. Oleh karena itu, jangan mudah mempercayai janji-janjinya. Mari menengok ke belakang apakah mayoritas mereka adalah orang yang amanah, atau banyak berbuat curang dan mengingkari janjinya. 4. Pelajari manajemen konflik. Mempelajari manajemen konflik akan sangat berguna ketika Anda menemui kepribadian dark triad. Cobalah untuk mengetahui saat-saat seperti apa ia berusaha mendominasi dan berusahalah mendahuluinya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jika berbagai cara di atas tidak juga membuat Anda terlepas dari tekanan seorang berkepribadian dark triad, maka dibutuhkan bantuan lebih lanjut kepada psikolog. Namun pada level kehidupan sosial dan kebangsaan, sungguh diperlukan payung hukum dan penindakan oleh negara. Karena bila kejahatan itu sudah mengancam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara maka wajib negara hadir. Karena ketidakhadiran negara di dalam kejahatan yang sudah sangat masif dan komprehensif tersebut akan sangat berakibat fatal. Tidak saja bagi generasi sekarang, namun juga bagi generasi anak cucu kita mendatang. Peringatan keras. Ketidak-hadiran negara akan membawa kegelapan dan korban dalam skala yang tidak bisa terukur dan terbayangkan. Dan itu mengancam pada seluruh sendi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Mari kita selamatkan bersama, sebelum sejarah kita hilang dan generasi mendatang menjadi budak selamanya dari orang-orang palsu yang akan merampok Nusantara kita. Rahayu Nusantaraku, jayalah bangsaku. Surakarta Hadiningrat, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Habib, pendusta, gen yang jahat atau ideologi yang sesat. Tentu saja mayoritas rakyat negeri ini telah tahu. Akrobatik kebodohan itu adalah upaya bertahannya mereka dengan mati-matian sebagai cucu Nabi melalui narasi sesat dan glorifikasi bombastis akan kisah datuk-datuknya yang penuh hurufat. Ibaratnya, mereka adalah para monyet yang bergelantungan dengan rapuh pada pohon yang lapuk. Begitulah tingkah kebodohan yang senantiasa mereka praktikkan. Pohon yang lapuk itu tidak lain adalah sejarah dan silsilah nasab mereka yang telah tertolak oleh akal sehat dan batal demi ilmu pengetahuan. Mereka lupa bahwa dengan menancapkan pohon yang lapuk di bumi Nusantara yang subur sungguh merupakan kebodohan yang lebih kronis lainnya. Di mana Nusantara dengan segala kesejarahannya telah tercatat jelas dan memiliki bukti peninggalan yang nyata. Sekarang coba bandingkan dengan peninggalan leluhur mereka yang gersang, kacau dan miskin di negeri Yaman sana. Berikut ini daftar kebodohan mereka. 1. Mengaku cucu Nabi tetapi kosong data dan kesaksian selama 5,5 abad pertengahan abad 4 sampai akhir abad 9 Hijriah. 2.
Mengaku nasabnya syuhroh wal istifadoh populer dan viral tapi baru dimulai sejak era Ali Asakran Balwi dengan kitab hurufatnya Burqatul Musyikoh. Artinya baru di abad 9H melalui kesaksian sepihak dan internal. 3. Awalnya menantang tes DNA, namun pada akhirnya setelah tahu mayoritas orang Jazirah Arab haplogrup YDNAJ, dan mereka ternyata G lalu kemudian mengharamkannya. Telah kita ketahui bersama dan terkonfirmasi kuat, bahwa cucu Nabi itu berhaplogrup J1FGC10500, sedangkan haplogrup mereka asalnya dari Kaukasus. Artinya, Arab saja bukan, malah nekat ngaku cucu Nabi. Bahlul bener dah. 4. Membuat banyak makam palsu, tidak saja makam Sayyid Ahmad bin Isa yang mereka klaim sebagai datuknya di Hadramaut, melainkan juga makam Nabi Hud AS. Karena ketanyaannya, makam Nabi Hud sama dengan makam Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini di mana terkonfirmasi di Wadi Asalam, pemakaman terbesar di dunia yang terletak di Najaf, Irak. Demikian pula ketiga putra Sayyid Ahmad bin Isa juga jelas makamnya Muhammad, Ali dan Hussein, mereka berketurunan dan saling mencatat. Tidak ada nama lain sebagai putranya termasuk Ubaidillah. Sementara datuknya Balwi yaitu Ubaidillah alias Kang Ubed. Nihil kesaksian alias bodong. 5. Kebodohan yang sama juga diulangi di Nusantara, dengan masifnya membuat makam-makam palsu pula. Dan semakin tampak bodoh ketika menabrak data kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang tercatat dengan rapi. Ibaratnya bodoh kuadrat, jahil murakkab. 6. Rupanya hobi membuat makam palsu diperbolehkan dalam kitab karangan internal mereka yaitu di kitab An-Nahrul Maurud karya seorang Habib Marga Al-Aidrus. Apakah ini ideologi yang sesat? Mungkin saja. 7. Semakin tampak bahwa ideologi mereka yang sesat ketika menceritakan kedahsyatan karomah datuknya bahkan melebihi Nabi SAW sendiri. Contohnya Al-Faqih Muqaddam yang Mi'raj 70x dalam semalam, dan Nabi Hud pun berziarah kepada dirinya. Cerita hurufat lainnya, di mana Nabi dan Imam Ali belajar nahwu ke Habib Ali Habsyi. Atau Habib lainnya yang mampu memadamkan api neraka, menginjakkan kaki di surga, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan segudang cerita konyol dan dungu lainnya. Herannya, masih banyak yang menelan mentah-mentah dongengan receh seperti itu. 8. Sejatinya, hak semua orang untuk mengaku keturunan siapapun dan menceritakan kehebatan leluhurnya. Namun ketika yang diakui itu adalah simbol manusia yang paling suci dalam suatu agama, maka wajib setiap penganut agama tersebut memeriksa kebenarannya. Agar jangan sampai kesucian agamanya ternoda gara-gara kepalsuan nasab tersebut. Dan lebih berbahaya lagi dengan ditambah memalsukan sejarah suatu bangsa yang telah dengan baik hati menerima mereka. Padahal mereka didatangkan oleh kaum penjajah dan bekerja demi kepentingan penjajahan. Sejarah yang dibelokkan tersebut terkait simbol-simbol kenegaraan macam bendera kebangsaan, hari kemerdekaan, lambang negara hingga silsilah para pahlawan Indonesia. Gile beneyer coy. 9. Sebenarnya kedustaan mereka tidak laku di banyak komunitas. Kecuali Nu karena memiliki ajaran yang memuliakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Muhammadiyah, persis, apalagi Al-Irsyad jelas mereka ditertawakan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Demikian pula di penganut agama dan kepercayaan lainnya, pastinya sudah muak dengan lagak dan tingkah mereka. Sebagai yang paling menerima mereka yaitu kaum Nahdiyin atau Jamiyah Nuh. Ternyata sejarah Nu juga tidak luput dari tangan jahil mereka, dan organisasi torikohnya sebagai kumpulan kaum sufi pun hendak dikadali. Bahkan para ulama Nu juga tak luput dari hinaan dan caci maki mereka. Sungguh air susu telah dibalas dengan air tuba. 10. Indonesia memiliki beberapa traumatik akan sejarah masa lalunya. Salah satunya adalah kisah pemberontakan PKI di mana banyak kiai dan santri yang jadi korban kebiadaban mereka. Namun lucunya, mereka malah menuduh BANSER-NU yang jelas-jelas berhadapan dengan PKI di masa silam sebagai laskarnya PKI lantaran tidak sependapat dengan cara-cara anarkis mereka terutama dukungannya pada gerakan khilafah yang anti-Pancasila. Ketika BANSER hendak menegakkan toleransi dan memberikan rasa aman dengan menjaga tempat ibadah agama lain, seketika dituduh telah murtad dan kafir. Begitu mudahnya mereka menuduh PKI kepada siapapun yang berseberangan dengan mereka. Namun mari kita lihat dalam sejarah dengan jujur. Bukankah kaum Balwi Habaib ini eksis di Yaman melalui partai yang berhaluan komunis, dan banyak tokoh-tokoh PKI justru dari golongan mereka macam DN Aidit. Ini sih namanya maling teriak maling. 11. Belum lagi kedustaan mereka terkait mendawir atau memeras umat,
baik itu merampas hartanya, menodai istri jamaahnya dan gadis-gadis pengikutnya, hingga terlibat pembunuhan akibat hutang piutang yang hendak diabaikannya. Serangkaian kejahatan sosial yang dirasakan masyarakat kelas bawah ini sudah bukan rahasia umum. Tentu saja begitu masif menimbulkan kebencian bagi mereka dan memberi stigma buruk kepada keturunan Nabi yang selalu mereka jadikan komoditas Mia. Nusantara yang damai, tiba-tiba diusik oleh segerombolan serigala liar yang rakus dan serakah. 12. Belum usai pembelokan sejarah Nusantara, penghinaan nasab pribumi dan sikap rasis mereka yang dibungkus dengan kerancuan dalil kafaah bagi pernikahan putri-putri mereka. Kini semakin biadab ditambah lagi dengan akrobatik debat nasab dagelan, penerbitan buku dengan argumen banyolan, dan serangkaian persekusi yang membikin amarah semua pihak semakin tak terbendung rasanya. Tanpa rasa bersalah dengan diiringi permintaan maaf yang tak kunjung datang dari mereka bagaikan fata morgana, malah ditambah kejahilan terus-menerus yang seolah tiada obat dan sulit tobatnya. Dari serangkaian kebodohan di atas, kesabaran mayoritas bangsa ini seolah hampir di penghujung batasnya. Tidak salah bila menggema suara untuk mengusir dan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Bukankah mereka selalu memuji TARIM dan Hadramaut sebagai tanah penuh berkah dan negerinya para wali? Lalu mengapa mereka masih betah dan bercokol di Nusantara? Silahkan saja pulang ke negeri moyangnya yang katanya paling mulia. Karena Nusantara yang subur dan kaya, sejatinya adalah negeri kepingan tanah surga, tak butuh manusia hina dan bodoh seperti mereka. Mari saatnya kita